Selamat malam teman-teman. Malam, bukan malam. Jadi selamat datang lagi teman-teman di Belajar Hati, ini channel suka-suka saya. Jadi teman-teman, ini aku review buku ya. Bukunya namanya Seni Debat dan Negosiasi. Aku bakal review tentang buku ini, review sesingkat mungkin atau mungkin sepemahamanku. Jadi moga-moga teman-teman happy aja buat dengerinnya. Jadi nanti teman-teman setelah dengerin ini ada pemantik dikit yang buat teman-teman pengen lihat atau baca buku ini lebih dalam. Tapi menurutku teman-teman kalau baca buku ini, aku saran ada satu buku bagus, yaitu Negosiasi. Kalau pengen belajar negosiasi, di bukunya Robert Dawson, itu bagus, itu detail. Tapi di sini kita mau bahas tentang buku ini, jadi saya nggak bahas tentang bukunya Robert Dawson. Jadi ya simple lah, kita review pertama. Oke. Saya buka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sotri wa yassir li amri dan bilisani yafqahu qawli. Oke teman-teman. Jadi buku ini jelasin ada 3 hal yang dijelasin di buku ini. Kalau mau buka ini daftar isinya teman-teman bisa lihat nih. Banyak ya. Tapi dikit nih. Ini seharian cukup sih, enggak sampai seharian. Sejaman cukup buat baca buku ini. Jadi ada 3 bagian yang dibahas di buku ini, yaitu debat, negosiasi, dan dialog. Ketika kita buntu negosiasi, teman-teman udah tahu negosiasi apa, debat apa, teman-teman udah tahu, tapi santai aja, jangan nebak-nebak dulu. Kita sharing aja buku ini, jadi teman-teman juga ada sedikit banyak mulai tahu ini isinya apa aja. Jadi teman-teman nggak ragu buat beli, atau teman mau cuma pinjem di Gramedia, buka bukunya pasnya dibuka baca bentar gitu. Tapi saran saya kalau mau baca beli aja. Tapi kita lihat worth it enggaknya. Jadi pertama adalah debat. Jadi intinya di buku ini debat. Teman-teman nanti kayak menurutku buku ini bahasanya kayak bahasa artikel. Jadi menurutku aku lebih kerasa kayak baca buku biasa. Ini ada debat, pengertian debat, ciri debat. Ini aku nyontek dulu ya teman-teman. Jadi udah baca tapi ada sedikit hal yang perlu dikonfirmasi lagi di buku ini. Atau debat itu kayak kalau teman-teman tahu kayak debat capres dan lain sebagainya. Debat LT, debat lurah dan lain sebagainya. Nah, debat ini banyak hal yang bisa teman-teman temuin, mulai dari pengertian kayak gimana, terus teman-teman mulai harus bertingkah seperti apa saat debat, dan gimana trik untuk memenangkan debat. Nah, salah satunya menang debat itu teman-teman harus hati-hati dengan banyak hal. Nah, aku mau ngasih bocoran dikit dari buku ini. Ada 2 hal yang teman-teman harus tahu ketika debat, yaitu gunakanlah kalimat tanya ketika debat, itu jauh lebih nyaman untuk teman-teman dapat argumentasi yang bagus. Kedua, jangan imajinasi, jangan kayak imajiner pakai data kalau debat. Jadi lebih nyaman kalau dari buku ini. Jadi debat kayaknya cukup lah. Teman-teman udah tahu debat ya, di TV debat gitu. Tapi intinya debat itu gimana kita nyampein aspirasi kita ketika kita pemilihan ketua OSIS, pemilihan siapa itu namanya, pemilihan RT, lurah dan lain sebagainya. Tapi basically kalau di lingkungan kita tuh kalau milih leader tuh kayak home pimpah, jadi gak ada debat-debatan. Jadi seru. Berikutnya adalah negosiasi. Nah, kita mau bahas negosiasi, mungkin cuma kayak apa sih negosiasi dan apa sih yang harus dipelajari dalam negosiasi. Negosiasi itu ada etikanya, negosiasi itu ada caranya, negosiasi itu ada tujuannya. Jadi sama kayak, hampir mirip sama debat, tapi bedanya kalau debat itu lebih kayak formal, dan itu kayak dikasih panggung buat berdansa, bertanya dan saling mengkonfirmasi argumentasinya masing-masing. Tapi kalau negosiasi ini murni buat memutuskan tujuannya itu entah mau dapetin ngedilin HP, ngedilin buku, atau dapetin jual beli di pasar. Itu negosiasi juga sebenarnya. Tapi kalau ketika ngomongin negosiasi, cakupannya lebih besar daripada ngedilin yang kecil-kecil. Dari buku ini, aku nyontek
sebentar. Tapi intinya banyak hal yang teman-teman perlu pelajarin, mulai dari apa sih yang etika negosiasi, sehingga kita ketika kita bernegosiasi itu jadi sebuah negosiasi yang sehat dan itu jangka panjang, itu negosiasi. Berikutnya setelah etika nanti ada kayak trik-trik dan cara-cara negosiasi yang teman-teman bisa pelajarin dari buku manapun sih. Kalau ini menurutku lucu bukunya karena ini ada guideline-nya. Jadi teman-teman bisa tahu gambaran besar negosiasi itu seperti apa, dan teman-teman bisa nyari ilmunya di buku-buku lain yang buat melengkapin. Jadi ini cuma garis besarnya. Nanti di negosiasi itu ada metode hot potato, terus ada trik-trik yang lain sebagainya. Terus result dari negosiasi itu ada banyak, misalkan win-win solution, terus win-loss solution, terus loss-win solution atau loss-loss solution. Nah itu dari kelima itu ada baik dan buruknya dari masing-masing hal. Tapi yang paling kerasa tuh saat negosiasi itu win-win solution. Dan dalam negosiasi itu intinya teman-teman belajar buat gimana kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dengan cara yang baik. Jadi kalau dari buku ini menang dengan cara beradab. Jadi di sini ditekanin gimana menang dengan cara beradab. Jadi nggak serampangan kayak sikat aja gitu dan orang lain dapat rugi. Nah, dari arahnya dari buku ini adalah gimana kita menangin dengan win-win solution sehingga masing-masing puas dan terjalin hubungan yang jangka panjang. Seperti itu guys. Gitu guys. Jadi negosiasi gitu. Berikutnya adalah deadlock. Ini ada ikatan erat sih dari ketiga ini. Deadlock itu ketika kita misalkan dari debat itu kita argumentasi kita bingung, kita macet, nggak ada argumentasi lain gitu. Nah itu ada di deadlock. Nanti teman-teman bisa ngurai deadlocknya seperti apa. Terus dalam negosiasi ketika kita nggak dapat solusi yang pas buat win solution atau win and loss solution, nah itu deadlock. Ini ada penulisnya juga. Aku nyontek bentar ya guys. Nyontek guys enggak kecuali guys teman-teman. Nanti ada cara banyak hal. Jadi ada beberapa hal ketika deadlock gimana kita masuk dengan cara yang kita masuk dengan membuka obrolan dengan cara yang nyaman dan komunikasi yang benar gitu. Kadang tuh ketika kita bingung pas negosiasi itu diem, nggak ada yang mau ngasih offer. Kan ketika negosiasi ada trik itu, jangan ngasih deal di pertemuan pertama atau di offer pertama. Nah ketika semua orang nggak mau ngasih offer di offer pertama kan lucu kan. Jadi harus ada deadlock. Ketika ada deadlock, nah tadi kita mulai menggunakan cara-cara yang banyak hal. Ada masalah di negosiasi, terus ada ketika banyak orang itu pengen menang sendiri, terus ada yang pengen ngerasa selesai. Jadi intinya itu teman-teman. Jadi di deadlock itu teman-teman nyoba buat mecahin kebuntuan ketika debat negosiasi. Di deadlock ini kita dapat belajar banyak hal dan itu bisa teman-teman nyari di YouTube atau di buku lain. Gitu kira-kira teman-teman. Itu aja. Kayaknya udah 10 menit kayaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.